Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis Bapak Ibu? Mudah-mudahan teman-teman semua para perintis Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan updating informasi terbaru tentang mengenai proyek-proyek dari Nicholas Sokalis, Cheng Diovan, serta Vincent yang satu ini. Nah, mungkin untuk saat ini banyak banget ya seperti di gambar. Ini teman-teman kita ini pada edit-edit gambar roda 4, roda 2, bahkan juga mungkin ada logam-logam mulia. Dan kemudian di sini pun saking antusiasnya banyak banget para perintis di seluruh negara memposting ya dengan negara masing-masing, tentunya dengan rasa yang semangat, kemudian optimis thinking yang terlalu tinggi teman-teman. Sehingga ya, para pioneer ini kebanyakan memposting dengan harga-harga yang relatif sangat-sangat tinggi dan tentunya tidak masuk akal. Dan tentunya ujung-ujungnya pun kita dianggap sebagai bebek dungu alias mungkin orang-orang terbodoh yang pernah ada ya teman-teman ya. Jadi untuk kata-kata yang seperti itu buat teman-teman semua, kita akan bahas tentang mengenai harga pai yang sekarang terjadi untuk di seluruh negara, termasuk untuk di negara kita yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu untuk Bapak Ibu silahkan disimak untuk video ini, jangan sampai di skip agar Bapak Ibu itu memahami tentang menyeluruh walaupun memang videonya itu agak-agak panjang banget teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman semua, transaksi ini sudah terjadi di Indonesia dengan harga yang bervariasi. Ada yang menghargai di angka 0,1 dolar untuk per pai, ada yang di angka 1 USD per pai, 100, kemudian 314, ada yang 500, kemudian juga ada yang di angka berapa yang paling tinggi? 314 sekian pai untuk per pai-nya. Ataukah mungkin maksudnya di angka 314 sorry bukan itu, tapi harganya itu di angka 314 USD untuk nilai per pai-nya. Nah, di bagian ini seperti biasa nih banyak banget postingan-postingan yang seperti ini. Ada salah satu juga yang telah melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan pai. Nah, dia itu menyeluruh jadi teman-teman ya. Nah, ini di angka berapa? Yaitu di angka 15 pai ini dapat motor Verja 1 ya teman-teman ya, dengan menganut harga ini pai di angka 314159 ataukah mungkin di angka 314.000 dolar untuk nilai per pai-nya. Nah, di bagian ini disclaimer on Dior, di mana video ini merupakan video edukasi, kemudian video informasi untuk para pioneer. Jangan lupa juga di-share pada yang lain agar yang lain itu mengetahui informasi seperti ini ya. Jadi di sini kita nggak mau muluk-muluk, nggak mau halusinasi tinggi, kita ini harus menjadi bukti. Nah, gimana Bang caranya supaya jadi bukti? Dan kemudian gimana caranya untuk mencairkan ataukah mungkin membarternya? Jadi buat teman-teman semua perlu difahami di bagian ini teman-teman semua ya, semakin ramai semakin booming. Ini option teman-teman kira-kira setuju nggak nih ya teman-teman? Kalau misalkan setuju teman-teman silahkan ya dukung agar pai ini ada nilainya, agar pai ini ya bisa kita gunakan baik itu mungkin untuk pembayaran jasa ataukah mungkin barter dengan barang ataukah mungkin yang lainnya lah yang kira-kira teman-teman kehendaki gitu teman-teman ya. Dan kemudian di sini pun saya ini mendukung teman-teman ya, saya ini mendukung para perintis, kemudian mendukung juga untuk para UMKM untuk bertransaksi dengan menggunakan pai gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa disimak dan diperhatikan ada 6 poin yang penting bagi teman-teman semua. Kita akan mendukung harga konsensus yang kita harapkan untuk negara tercinta yaitu negara Indonesia. Nah, di mana bagaimana caranya untuk menumbuhkan nilai pai yang ada di Indonesia? Silahkan disimak, ada 6 poin penting. Yang pertama itu ya, yang pertama tentukan harga pai network. Nah, teman-teman semua ya tentuin ya, teman-teman semua ingat ya, tentuin harga pai ya yang ada di Indonesia terutama untuk para pioneer. Teman-teman itu sepakatnya di harga berapa? Silahkan di komen. Kemudian teman-teman silahkan masuk ke grup yang telah saya sediakan di Telegram. Kemudian teman-teman ya tulis aja kira-kira berapa ya harga yang teman-teman sepakati. Yang pertama itu ada di 1000 USD,
kemudian yang kedua itu di angka 500 USD, kemudian yang ketiga itu 314 USD, kemudian itu berikutnya ya yang kelima itu di angka 1 USD. Kalau teman-teman sepakat, teman-teman, dan kemudian teman-teman pengen harganya di angka 1000 USD ataukah mungkin di 500 USD, teman-teman itu bisa langsung komen di video ini, dan kemudian teman-teman masuk di grup. Teman-teman kalau udah masuk tinggal aja, Bang, saya sepakatnya itu di angka 1000 USD misalkan. Nah, kalau misalkan semuanya itu sudah sepakat di angka 1 USD, maksudnya 1000 USD, maka informasi ini bakal disebarluaskan ke seluruh para pioneer yang ada di Indonesia. Kita bakal ngumpul dalam satu grup yang telah saya sediakan di kolom deskripsi ya untuk grupnya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman ini mudah-mudahan yang pertama tadi teman-teman paham ya. Kalau nggak paham, diulang lagi videonya. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini itu lakukan transaksi dengan ya barang ataupun jasa dengan menggunakan Pi. Bagaimana Bang caranya? Nah, jadi gini teman-teman ya, kita ini nggak mau muluk-muluk. Teman-teman itu punya Pi, kemudian teman-teman itu bisa menukarkan roda 4, roda 2, ataukah mungkin tanah dan lain-lain logam mulia. Kita nggak mau muluk-muluk ke sana. Ataukah mungkin ditukarkan dengan USDT, TRX, Tron, ataukah mungkin yang lainnya lah ya. Kira-kira siapa sih yang mau ngedanain, uangnya dari mana teman-teman ya. Kemudian vendor-vendor pun kayaknya nggak mampu ya, uangnya dari mana juga ya, mau dibilang bank segala macam pun ya. Jadi teman-teman di sini harus paham ya. Jadi di fase mainnet tertutup ini, teman-teman itu kita ini sedang merayakan sebenarnya ya, bukan menikmati melainkan merayakan. Nanti kalau menikmati itu nanti kalau di fase yang ya berikutnya, yaitu secara publik, itu artinya sudah ada di blockchain, kemudian sudah ada di mana-mana ya, baik itu di jaringan manapun itu ada Pi nanti, baik itu mungkin di exchange, Indodax dan lain-lain teman-teman ya, di toko kripto pun ada nantinya. Itu baru teman-teman itu bisa merasakan. Kalau untuk hari ini kita ini merayakan, ayo sama-sama rayakan teman-teman dengan cara yang pertama tadi apa? Yaitu tentukan harga Pi-nya dulu. Teman-teman pengen berapa? Silahkan komen ya, 1000 USD. Kalau misalkan pengen 1000 USD ya. Kemudian teman-teman masuk di grup, teman-teman tinggal di ini aja tuh, tinggal di komen di grup ya, ramaikan 1000 USD. Kemudian nanti disebarluaskan ya kepada seluruh pioneer yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua ini lakukan transaksi barang ataupun jasa teman-teman ya. Karena untuk Pi ini token tata kelola yang mendukung ya, mungkin gaya lifestyle kita, gaya hidup kita, gaya untuk pembayaran payment kita dan lain-lain lah. Contohnya mungkin di sini juga ada tukang cilok, ataukah mungkin tukang nasi goreng, ataukah mungkin UMKM yang lain lah gitu. Ya, kalian itu bisa untuk melakukan payment dengan menggunakan Pi. Nah, kemudian bingungnya, nanti rugi dong, soalnya kan belum bisa diduitin. Nah, betul, memang seperti itu teman-teman ya, takutnya rugi, takutnya nanti modal yang seharusnya berputar untuk UMKM itu nggak berputar. Kenapa? Karena tersendat ataukah mungkin beku di Pi, itu pun Pi-nya nggak tahu bisa dicairin atau enggak. Yang namanya project, ingat, bisa berhasil dan bisa gagal. Jadi, disclaimer on Dior, video ini merupakan video edukasi, teman-teman itu harus ya, pahami dulu ya, jangan langsung neko-neko untuk melakukan hal-hal yang seperti mungkin orang-orang lakukan di luaran sana. Mungkin mereka itu banyak duitnya, tapi kalau kita sih gimana, duitnya nggak ada kan. Oke, nah jadi teman-teman itu harus paham. Yang kedua, lakukan transaksi barang ataupun jasa ya. Jadi untuk para UMKM silahkan masuk di grup ya, ataupun bukan UMKM juga nggak apa-apa, silahkan masuk di grup. Kemudian yang ketiga, teman-teman di sini itu yaitu mendukung UMKM, terutama mungkin di sini saya tuh sangat mendukung para UMKM ataukah mungkin usaha kecil, mikro, menengah, kemudian usaha skala besar untuk langsung teman-teman ya kita ini merayakan lah. Kalau misalkan teman-teman pioneer ada yang usaha, mungkin ada yang dagang cilok tadi, nasi goreng, ataukah cimol gitu kan ya, ataukah mungkin yang lain-lain lah gitu kan. Usaha kita kan usaha kecil teman-teman ya. Beda dengan usaha-usaha seperti vendor yang usahanya mobil, usahanya motor, ada juga properti. Kalau kita sih apa teman-teman? Oleh sebab itu mungkin teman-teman dapat disimak ya. Nah, kemudian di sini selain mendukung UMKM, teman-teman berikutnya yang keempat di sini teman-teman, yaitu penentuan mekanisme transaksi UMKM. Nah, jadi UMKM ya. Jadi gimana cara nentuin transaksinya? Gimana sih caranya? Nah, di bagian gimana caranya untuk melakukan transaksi, ingat teman-teman ya,
Jadi, buat teman-teman semua di fase yang sekarang perlu diingat dan dicatat, digarisbawahi, masukkan ke dalam pikiran kalian, teman-teman. Ya, dimana untuk pai saat ini, pai ya, jangan lakukan gede-gedean dulu ya, teman-teman ya. Contohnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman punya pai, teman-teman pengen ditukarkan dengan skala yang sekaligus besar. Contohnya, ya, teman-teman pengen tukar dengan roda 4, kemudian roda 2, kemudian roda-roda berikutnya lah, terserah. Nah, di bagian ini teman-teman semua itu nggak bisa seperti itu. Siapa yang mau danai? Uangnya dari mana? Katanya vendor. Vendornya mana? Gitu kan ya. Vendornya di mana, teman-teman? Oleh sebab itu, buat teman-teman, tujuan saya bikin grup agar teman-teman semua itu masuk di dalam, sehingga transaksi itu dapat terjadi antara penjual kemudian pembeli. Bahasa gampangnya seperti itu. Dan kemudian ya, ingat ya teman-teman semua, untuk saat ini di pasca tertutup, anggap aja kita ini sedang merayakan ya, merayakan pai, bukan menikmati hasil pai, tetapi merayakan atas listingnya pai. Ingat ya, beda. Kalau menikmati, teman-teman itu bisa menjual keseluruhan aset teman-teman ya, ditukar menjadi apapun itu teman-teman menikmati. Berbeda dengan yaitu merayakan pai ya. Di bagian merayakan pai ini, teman-teman bisa mendukung dengan transaksi dengan kecil-kecilan aja lah, nggak usah gede-gede teman-teman ya. Di angka 0, sekian pai gitu kan ya, 1 pai, kemudian 0,005 pai, 0,5 pai, ataukah mungkin di angka 0,2 pai ya. Itu udah mendukung banget teman-teman ya. Kemudian teman-teman acuannya ya itu di angka 1000 USD. Kita bisa nggak? Tentunya bisa teman-teman. Kenapa nggak bisa? Kemudian caranya yang bingung bagaimana? Soalnya kan vendor yang punya yang punya modal gede itu kan nggak ada. Gampang banget sebenarnya teman-teman ya. Kita ini nggak usah harus berpatokan kepada yaitu para vendor-vendor gede ya, nggak usah. Tetapi kita ini langsung saja melakukan transaksi. Apapun usaha kalian, apapun bisnis kalian, baik itu mungkin hanya pengepul dari barang-barang bekas, bisa nggak bisa teman-teman ya, kalian itu bisa. Caranya gimana? Nah, makanya itu disimak ya, ini bagian yang keempat, yaitu penentuan mekanisme, yaitu untuk melakukan transaksi UMKM teman-teman. Nah, di bagian untuk yang bagian ini ya, penentuan mekanismenya, jadi gini teman-teman ya. Lanjut yang kelimanya, soalnya yang keempat, yang kelima ini skrip yang telah saya buat ya, ini pikiran saya tetapi berbeda mungkin dengan pikiran yang lain, nggak tahu. Tapi kalau misalkan mau digunakan juga silahkan teman-teman ya, kita ini sedang merayakan soalnya teman-teman ya. Nah, jadi yang keempat tadi penentuan mekanisme transaksi UMKM, kemudian yang kelima ini nyambung, yaitu menggunakan mekanisme untung ataupun laba. Nah, jadi di bagian ini yaitu mekanisme untung ataupun laba ini masuknya ke dalam transaksi UMKM. Contohnya gini aja deh bahasa gampangnya. Teman-teman itu usahanya dagang cilok ya, cilok misalkan ya, ataukah mungkin nasi goreng, nasgor ya, nasgor ya. Cilok nasgor ini, UMKM yang kecil ini melakukan transaksi kepada perintis pioneer lain ya. Contohnya ada pioner ya, pioner yang A, dia itu melakukan pembelian ya, melakukan pembelian nasgor, ataukah mungkin perintis ya, dia usahanya nasgor. Nah, yang pioner A ini melakukan pembelian kepada pioner ya, pioner yang usaha tadi, yang tukang nasi goreng tadi. Nah, caranya gimana? Nah, jadi mindset teman-teman yang usaha UMKM itu, yang usaha UMKM tadi, entah apapun itu bisnisnya, teman-teman itu kan kalau misalkan kita dalam usaha itu kan ada keuntungan ya. Ya, misalkan nih teman-teman harus bisa kalkulasikan dulu. Teman-teman misalkan jual nih ya, teman-teman usaha nasi goreng, kemudian teman-teman itu melakukan penjualan, itu kan udah ketahuan biasanya keuntungan dalam satu porsi teman-teman. Dalam satu porsi itu berapa keuntungannya. Nah, di dalam keuntungan itu teman-teman itu bebas. Teman-teman mau ya itu dijadikan sebagai keuntungan itu ya, dijadikan sebagai yaitu perayaan pai, ataukah enggak, ataukah mungkin setengahnya dari 100%. Contohnya gini aja, dalam satu porsi nasi goreng taruhlah mungkin 20 ribu ya, 20 ribu. Dan kemudian kalau misalkan keuntungan dalam satu porsi teman-teman itu kan misalkan ya keuntungannya itu 18 ribu.
Keuntungannya maksudnya yaitu 2000 teman-teman ya. Jadi teman-teman kan di situ 18.000-nya itu sebagai untung, kemudian yang ya 2K-nya atau mungkin 2000-nya itu sebagai untung maksudnya, dan kemudian yang 18.000-nya itu sebagai modal. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen merayakan pai, teman-teman lihat dulu konsensus dari painya. Teman-teman itu belinya ya, itu dijadikan sebagai alat diskon aja painya. Ya, jadi melakukan transaksi dengan menggunakan pai itu tadi. Ngejelimet nggak sih bahasanya? Mudah dimengerti nggak buat teman-teman semua? Kalau nggak mudah dimengerti, teman-teman mungkin nanti bakal saya bikinkan ya skripnya, gambarnya, kemudian penjelasannya tentang perayaan hari pai yang satu ini ya, di pasca mainnya tertutup ya, tentang UMKM, kemudian mendukung UMKM para painer untuk melakukan transaksi ya tanpa mengeluarkan modal, tetapi kita sudah ikut berkontribusi ya untuk membeli atau mungkin menciptakan konsensus $1000 pun bisa teman-teman. Kalau nggak paham mungkin agak sedikit diulang ya, kalau yang tadi ngejelimet mungkin bahasanya. Jadi gini, misalkan nih ada salah satu painer ya, ada dua orang painer, yang satunya itu dia punya usaha ya teman-teman ya, dagang nasi goreng. Kemudian painer yang satu dia itu membeli dagangannya. Taruh misalkan teman-teman pedagang itu kan udah tahu tuh ya keuntungan dalam satu porsi berapa ya, misalkan satu porsi itu keuntungannya 2000 perak lah, taruh gitu. Nah, di dalam satu porsi 2 perak itu teman-teman semua itu bisa kasih diskon kepada yaitu para pembeli painernya ya, maksudnya si pembelinya lah ya, sesama painer. Nah, bayarnya itu di angka 19.000 ya. Kalau misalkan harga satu porsinya itu 20.000, satu porsinya itu 20.000 ya, 20.000. Kemudian teman-teman kalau misalkan pengen ngambil 50%-nya ya, kasih aja ya diskon teman-teman ya dengan menggunakan pai. Bisa nggak? Bisa tentunya. Caranya kayak gitu tadi. Satu porsi untung 2000, kemudian yang 1000-nya itu sama teman-teman itu tinggal dikasih diskon. Jadi bayarnya yang seharusnya 20.000 jadi 19.000. Kemudian yang 1000 diskonnya yang tadi itu tuh teman-teman dijadikan sebagai apa? Yaitu pai-nya. Jadi bayarnya pakai pai, diskonnya itu pakai pai. Bisa nggak? Bisa dong, masa nggak bisa? Gitu kan ya. Nah, kok tinggal kita lihat konsensusnya, kita sepakatnya di berapa. Makanya di video awal itu tadi saya nanya, teman-teman sepakatnya itu di angka berapa? Ya, di angka berapa teman-teman itu sepakatnya untuk satu pai? Kalau misalkan acuannya di angka 1000 USD teman-teman ya, di angka 1000 USD acuan satu pai, maka teman-teman semua itu nanti bisa untuk 1K ataukah mungkin 1000 rupiah teman-teman. Untuk 1000 rupiah itu berapa teman-teman yang teman-teman pengenin ya, teman-teman bisa dikonvert nanti pai yang 1000 itu berapa, 0,00000 sekian pai gitu kan ya. Jadi pai ini dijadikan sebagai apa, diskon, alat diskon gitu kan ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini paham, mudah-mudahan mudah dimengerti. Kalau nggak dimengerti teman-teman diulang lagi videonya supaya teman-teman itu paham ya. Mungkin sampai sini paham. Intinya gini aja, pai ini dijadikan sebagai alat diskon ya atas keuntungan usaha teman-teman semua UMKM ya. Khususnya kita ini usahanya usaha bukan vendor gede-gedean, tapi usahanya usaha kecil ya teman-teman ya. Jadi menengah ke bawah para UMKM ataukah mungkin yang lainnya. Sampai sini teman-teman paham ya. Dan kemudian berikutnya yang keenam, yang paling terakhir buat teman-teman bisa dilihat, jangan lupa juga di-share videonya agar yang lain itu ngerti. Kemudian teman-teman kasih voting kira-kira berapa harganya yang teman-teman pengenin. Ya, semuanya kita bakal wujudkan bersama. Ya, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak bisa. Semuanya itu bisa. Kemudian untuk masalah regulasi, izin-izin dari pemerintah, kemudian izin-izin dari undang-undang dan lain-lain, pokoknya itu bakal ngalir aja ya, bakal ngalir nanti ya. Mungkin para perintis, para painer, tenang aja ya, komunitas kita ini nggak ngelihat usahanya mau apa, bisnis mau apa, kerjanya mau apa, pokoknya orang-orang Kemendagri pun ada. Kemudian teman-teman yang ada di kursi-kursi DPR pun ada ya, ikutan kayak gini sama semua teman-teman. Kita nggak ngelihat ya mau siapapun itu, intinya kita sama ya, satu painer, satu keluarga di dalam keluarga painer terbesar ya. Dan kemudian berikutnya yang keenam, yang paling terakhir, yaitu transaksi, yaitu fiat dan pi
Nah, mungkin ini nyambungnya yang kelima dan keempat tadi ya, yaitu yang keempat penentuan mekanisme transaksi, kemudian yang kelima itu menggunakan mekanisme untung ataupun laba. Nah, ini masuknya itu yang keenam ya, transaksi fiat plus pi, dimana untuk pi ini sebagai laba ataukah mungkin dijadikan sebagai diskon. Nah, mungkin teman-teman paham ya di sampai sini. Oke, mungkin kita ulang lagi, ini mungkin penjelasan terakhir, dimana ketika ingin melakukan transaksi itu dengan menggunakan fiat, teman-teman itu tetap aja teman-teman ya, jadi jangan 100% teman-teman itu melakukan ya transaksi dengan menggunakan pi semuanya 100% gitu kan ya. Contohnya teman-teman pengen beli nasi goreng gitu kan ya, satu porsinya itu misalkan di angka berapa, teman-teman, di angka 20k, 20 ribuan lah satu porsi. Kemudian teman-teman bayarnya itu pakai pi semua. Contohnya kalau misalkan harga pi itu di angka 1000 USD, maka teman-teman berapa pi yang harus dikeluarkan untuk membayar ataupun nilainya sama dengan setara dengan 20k, berarti 0,00002 sekian pi gitu kan ya. Mungkin sampai teman-teman paham ya sampai sini. Dan kemudian berikutnya buat teman-teman semua bisa dilihat kembali, oke, dan kemudian diperhatikan ya. Di bagian ini teman-teman itu ya, pi ini tadi udah paham. Di bagian fiat ya, cara transaksinya gini ya teman-teman, itu harga satu ininya, satu porsinya nasgor ya, nasgor itu 20k, 20k berarti 20.000 ya, 20 RB ya ataukah RP 20.000. Dan kemudian teman-teman itu para UMKM tadi, yang tadi video yang tadi ya, atau penjelasan yang tadi, yaitu satu porsinya untungnya 2.000. Jadi misalkan teman-teman pengen di untungnya itu dijadikan pi ya, kemudian ataukah pengen setengahnya berarti 1.000 rupiah ya teman-teman ya, berarti 50%-nya itu dijadikan sebagai diskonnya, bayarnya pakai pi, berarti bayarnya cuma sekian-sekian, tetap aja ya supaya teman-teman itu jalan. Nah, jadi di sini itu teman-teman intinya gini ya. Jadi kesimpulan dari video ini buat teman-teman, untuk pi ini saat ini kita ini bukan menikmati hasil tambang, melainkan kita ini merayakan ya hasil dari tambangan kita, apalagi yang udah KYC. Teman-teman sampai sini paham ya? Oke, kita wujudkan di angka 1000 pi. Misalkan teman-teman tinggal komen aja, tinggal masuk di grup yang telah saya sediakan, kemudian di komen di video ini. Jangan lupa dibagikan kepada yang lain semua teman-teman ya, agar yang lain itu ngerti tentang mekanisme yang satu ini ya. Soalnya nggak ada vendor yang gede-gedean yang siap menerima pi sekian-sekiannya, uangnya dari mana teman-teman ya. Elon Musk pun nggak bisa teman-teman ya, nggak mampu kalau mengeluarkan uang segitu banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini paham. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.